Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. masyarakat Kota Bau-Bau, masyarakat Sulawesi Tenggara dan masyarakat Bombana. Kenapa saya ucapkan juga buat masyarakat Bombana, sebab di hadapan saya ini adalah salah satu teman lama saya nih, teman lama yang pernah berkecimpung di dunia kampus ya. Sejak lama kami berteman. Kebetulan beliau juga sudah berdomisili di Bombana ya. Bung Pito ya, lama kita baru ketemu nih. Lama, sekitar 22 tahun ya. 22 tahun kita baru ketemu. Ya, alhamdulillah kita juga masih dalam keadaan sehat. Beliau juga sehat. Kunjungan beliau di Kota Bau-Bau adalah kembali ke rumah. Kembali ke rumah untuk bertemu keluarga. Kebetulan memang Bung Piton ini adalah asli Bau-Bau yang berdomisili di Bombana. Selamat malam nih Bung Piton ini. Selamat malam Pak. Saya lama juga saya baru lihat dia punya senyum. Senyumnya ini penuh makna-makna tertentu, punya khas tersendiri. Malam ini kita akan sedikit koja-koja atau cerita-cerita tentang persoalan-persoalan politik lah yang lagi marak di daerah kita masing-masing, khususnya di Kota Bau-Bau dan di Bombana. Kebetulan beliau juga ini sedikit menyimak atau mengamati proses-proses pilkada yang ada di Bombana. Atau memang jadi tim sukses kayaknya? Bisa iya, bisa tidak. Bagaimana selama Bung Pitonnya selama di Bombana, setelah Bombana berdiri sendiri ya sebagai daerah otonom dari pecahan dari Kabupaten Buton, kira-kira Bupati yang kemarin dari Pak Atikur Rahman terus ke Pak Tabdil, perkembangan apa yang terjadi di Bombana itu seperti apa, ekonomi, sosial, politik, infrastruktur. Mungkin Bung Piton bisa memberikan kita gambaran-gambaran nih, biar kita bisa mengerti, kita cerita tentang Bombana kita paham apa yang kita ceritakan. Jadi begini Pak Tony, 15 tahun yang lalu ya, ekonomi di Bombana itu bagus. Oke. Adanya Bupati definitif Atikur Rahman. Setelah Atikur Rahman, Haji Tabdil 2 periode. Ekonomi itu melonjak lumayan drastis, maksudnya tambang ada, pertanian, laut ya, perikanan. Ekonomi meningkat. Jadi perubahan di Bombana itu sangat drastis dengan adanya kepemimpinan Haji Tabdil. Iya, sebelumnya Pak Atikur Rahman. Iya. Insya Allah dalam 2024 ini mudah-mudahan ada sosok pemimpin baru yang seperti Haji Tabdil. Ya begitu. Gas kau ya? Saya gas. langsung gas kayaknya. Saya gas. Saya tidak mau berkomitmen sama seorang pemimpin yang walaupun saya tidak sedarah sama dia, saya sepakat dengan motivasi-motivasi yang dia bawakan ke Bombana. Kepada siapa ini yang dibawa? Pak Tabdil. Pak Tabdil. Dia sosok pemimpin seperti apa sebenarnya beliau? Kalau dia tuh orangnya gentleman ya. Saya bilang gentleman, dia tuh dihadapi semuanya keinginan masyarakat Bombana. Dari BPJS, ya, gembira cerdas, gembira terang, bedah rumah. Jadi keadaan itu masyarakat Bombana saya rasa puas lah dengan keadaannya Haji Tabdil selama 10 tahun dia menjabat di Bombana. Selama ini juga orang bilang Haji Tabdil itu kurang asoy gitu, maksudnya kurang enjoy dilihat. Tapi pembangunan di Bombana itu adanya dia tuh jadi modernisasi yang tadinya kumuh jadi berkembang ya, seperti
masuknya kapal-kapal besar, pelabuhan transportasi dari Kabaena yang tadinya kita harus lewat Kolaka, sekarang ada dari Kasipute lewat Bulukumba. Apa ferry? Ferry. Jadi seperti di Kolaka kita mau ke Bone, ya kan, transportasi istilahnya transportasi laut yang kemudian kita hanya satu alternatif ya, dari Kolaka ke Bajoe. Itu kan pendapatannya orang Kolaka. Tapi adanya Haji Tabdil, datangnya kapal feri apa masuk dari Kaspute langsung ke Bulukumba. Jadi kita tidak susah lagi untuk mau ke daerah selatan. Jadi kebanyakan penduduk orang selatan juga datang berbisnis di Bombana untuk mungkin berbisnis tambang kah, mungkin kelautan atau hasil bumi. Ya, jadi sangat bagus lah, maksudnya saat menjabatnya Haji Tabdil di Bombana itu pembangunan merata semuanya. Merata. Ya. Dari sekian kecamatan yang ada. Setiap kecamatan dan seluruh yang ada 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana. Merata kecamatan, 22 ya. kecamatan. 22 kecamatan. Oh ya. Luas berarti Bombana itu. Ya. Artinya kalau 22 kecamatan itu kan luar biasa, karena kota bawah-bawah saja hanya ya 6 wilayah, 22 kecamatan, 6 Kabaena, 8 apa ya? 8 untuk daratannya. Pokoknya 22 lah. 22. Saya tidak terlalu hafal dengan nama, tapi nama kecamatan saya hafal. Dengan keberadaannya pabrik gula, terus nikel, itu bagaimana yang dirasakan masyarakat saat ini? Sehingga memang tadi kita bilang bahwa ekonomi masyarakat Bombana meningkat. Terus apakah itu pengaruh, salah satu faktor dari keberadaan tambang itu, atau memang ada ekonomi mikro atau pergerakan perdagangan masyarakat sendiri yang bergerak dengan sendirinya namun dipicu oleh program-program pemerintah? Kalau ekonomi maju tentang mikronya ya lumayan lah. Lumayan ya? Lumayan. Adanya tambang itu menguntungkan bagi masyarakat setempat. Sekitar. Jadi wilayah umpama Kabaena terus ya alhamdulillah, maksudnya masyarakat Kabaena yang belum bekerja bisa bekerja di tempat perusahaan di wilayah Kabaena. Begitupun juga ada juga pendatang dari Makassar, dari Jawa. Nah, jadi mereka senang adanya perusahaan tambang yang ada di setiap kecamatan masing-masing. Pendapatan daerah juga lumayan. Kalau gula, pabrik gula nih. Sekarang pabrik gula itu sudah adanya pabrik gula di Kabupaten Bombana itu sangat menguntungkan bagi masyarakat Bombana yang tadinya kita hanya tunggu gula dari Bone, dari Jawa, yang sekarang kita tinggal mengekspor keluar. Jadi pabrik gula itu sudah ekspor? Sudah ekspor keluar, sampai ke Thailand, mantap. Ke Kamboja, Brazil. Ya, mantap ya. Ya, jadi karyawan di situ masyarakat setempat juga, kebanyakan sekitar 7.000-an karyawan. Artinya terjadi proses penepisan pengangguran ya? Bisa. Dia pengangguran sudah tidak ada separuh. Sekarang banyak masyarakat kecamatan-kecamatan yang berada di lokasi pabrik gula itu ada yang anaknya kuliah, bisa kasih kuliah anaknya, bisa membangun rumah dengan hasil gulai tadi, maksudnya bekerja di pelabuhan atau di pabriknya. Jadi tidak pusing lagi dia yang tadinya petani kelapa, petani coklat, apa yang tadinya sekarang bisa direkrut sama pihak PT John Lynn yang ada di Bombana itu. Oke. Jadi Bombana masa lalu itu sudah tidak ada lagi masa selesai. Game over. Sekarang kita masuk pada era Bombana masa depan. Iya. Nah, bicara masa depan itu tidak terlepas dari kepemimpinan pemimpin yang lalu ya, kayak misalkan Pak Atikur Rahman, terus Pak Tabdil. Nah, di 2024 ini gasnya bagaimana ini? Maksudnya bagaimana
geliat politik para tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dalam masuk arena pilkada Bombana. Misalnya kita bicara figur, kita bicara strategi, kita bicara emosional masyarakat, melihat kepemimpinan, karena hampir seluruh Indonesia hari ini itu 2024 adalah momen pemilihan umum untuk kepala daerah. Jadi begini, kalau yang mau calon jadi Bupati Bombana, dia harus tahu. Bombana strategis, Bombana dalam angka. Iya, Bombana dalam ekonomi. Dia harus tahu. Jangan hanya mau maju seolah-olah dia banyak duit. Tapi dia harus kenali Bombana itu bagaimana. Kenali jodohnya. Iya, kenali masyarakatnya. Kenali dunia dunia yang ada, maksudnya dunia ekonomi yang ada di Bombana. Dan saya rasa yang bisa melakukan perubahan di Bombana itu ya mereka-mereka yang pernah menjadi pemimpin Bombana dulu-dulu, seperti Pak Atiku, Haji Tabdil. Ya. Pada saat Pak Atiku dan Haji Tabdil membangun itu sangat drastis pembangunan. Dan memang calon pemimpin yang seperti mereka itu yang harus kita cari. Kemudian seperti mereka. Jadi mereka menjadi contoh, iya. Seperti mentor, iya, mentor kepemimpinan seperti begitu yang. Berarti memang Pak Atiku dan Pak Tabdil ini sangat the best ya. Iya, di zaman Orde Baru kan bapak pembangunan kalau dibilangkan mereka. Iya. Tapi kebanyakan orang yang mungkin salah paham dengan keadaannya mereka, mungkin dengan stylenya begitu, mereka yang tidak biasa dengan style begitu ya mungkin dia bilang bupati begagal. Tapi menurut kita bupati yang lumayan, karena berapa kali predikat yang didapatkan dari BPK itu 10 kali WTP loh. Pak Tabdil? Iya. Pak Atiku juga gitu? Tiap tahun. Pak Atiku kan belum, waktu masih selama 10 tahun Haji Tabdil dia dapat 10 kali WTP. Dari segi hasil audit ya? Audit BPK. Jadi masalah pembangunan itu mereka membangun itu seperti bagaimana kampung saya harus bagaimana bagusnya. Harus berubah dan harus berubah dan harus warna itu banyak begitu, bukan satu warna. Jadi di 2024 ini keinginan masyarakat mencari pemimpin seperti mereka. Iya. Kalau menurut saya pemimpin yang hanya memasang nama saja begini-begini, kalian tidak tahu apa-apa dengan Bombana. Riwayat hidup Bombana kalian tidak tahu. Mungkin hanya tahu kelahirannya Bombana, tapi isi dalamnya Bombana kalian tidak tahu. Gitu ya? Iya. Manfaatnya satu, kalau memang kamu seorang pemimpin, kita tidak bicara kamu asli daerah situ, bukan. Saya ingatkan, karena Bombana itu punya strategis tentang daerahnya. Dekat dengan Kolaka, dekat dengan Ponsel, dekat dengan Kendari, selat dengan Selayar, selat dengan Bone. Jadi yang bisa memimpin Bombana itu ya pasti orang yang harus kenal dengan daerahnya. Harus dia paham wataknya orang Bombana, bukan dari orang di bawahnya yang dia harus kenali. Ya. Jadi dari pengamatan kita Pitong ya, selama sekian bulan ini atau misalkan 6 bulan kemarin, kan pasti sudah muncul itu para kandidat calon bupati di sana ya. Yang kita kenal sekarang ada berapa kandidat yang ada di sana? Kandidat itu banyak. Ya, siapa saja kira-kira? 8 seperti satu
termasuk PJ ya, mantan PJ Pak Burhanuddin, istri dari Bapak Haji Tabdil, Andi Nirwana, Irda, pengusaha tambang ya kan, Andi Wawan, Ketua DPR si Pak Arsad, sama Haikal, anak mantan Bupati definitif pertama Atikur Rahman. Jadi mereka berpotensi mau maju. Ya, punya semangat untuk maju untuk calon Bupati Bombana. Saya ingatkan, boleh kau jadi calon, tapi kembali kepada dirimu, bagaimana memperbaiki ini Bombana bagusnya. Itu saya sepakat. Saya orang calonnya semua saya kenal. Satu syarat saja, perbaiki Bombana. Jadi ada di mata saya yang bisa memperbaiki atau mengetahui riwayat Bombana ya cuma berapa orang saja, dan ingin betul-betul bahwa Bombana itu memang sudah dalam hatinya. Ya si Ibu Andi Nirwana yang pantas, dia sudah pengalaman ibu jadi ibu PKK selama 10 tahun. Ya kan, ketua anggota DPRD Kabupaten Bombana, 5 tahun dia pernah. Yang sekarang dia menjabat pernah jadi, sekarang ini dia jadi anggota DPD RI sampai 2024 ini. Iya. Jadi dia pernah mengikuti Bapak Haji Tabdil selama 10 tahun sebagai seorang suami. Iya, sebagai seorang suami. Dia tahu riwayatnya itu Bombana bagaimana. Iya, bagaimana itu belum adanya tokoh-tokoh agama mereka datangkan seperti majelis taklim, hadirkan di Bombana. Artinya religi di sana, religinya itu bagus. Kedua juga adanya tambang di mereka yang adanya pabrik-pabrik seperti pabrik pabrik kosmetik ya kan, yang di Bombana ada, tapi sekarang kan lagi dari pekerja yang belum siap, jadi di over ke Bali mereka hadirkan semuanya. Tapi saya rasa semuanya itu kepimpinannya Haji Tabdil itu bagaimana caranya supaya bagus untuk kedepannya, itu makanya istrinya dia majukan supaya jangan dirusaki pekerjaan-pekerjaan yang pernah direncanakan. Artinya ya berkelanjutan maksudnya. Iya, berkelanjutan. Bukan dirusaki, berkelanjutannya berkelanjutan. Iya, maksudnya berkelanjutan di tangan yang benar gitu. Walaupun barangkali kandidat yang lain juga punya visi yang sama, yang bagus. Cuma semua kandidat semua sama visi misi semuanya bagus. Ya, tapi yang saya inginkan kalau bisa kandidat itu yang mengenal tentang Bombana bagusnya. Jangan orang datang begini saya bisa jadi bupati semua, biar Bapak Tony juga bisa maju jadi bupati, ya kan? Walaupun duit banyak. Ya, semua bisa. Tapi dengan syarat ya kenalilah wajah Bombana. Itu saja. Iya, karena memang pemirsa sekalian bahwa memang salah satu pecahan dari Kabupaten Buton yaitu Bombana adalah salah satu daerah otonom yang kalau dikata dia masuk daerah yang cukup maju ya dari sisi perekonomian, dari sisi kesejahteraan masyarakat. Karena kenapa? Bombana itu dianugerahi tambang-tambang yang luar biasa ya. Artinya khusus Pulau Kabaena dengan nikel yang entah tahu berapa ribu hektar yang ada sekarang yang diolah. Kemudian pernah beberapa tahun lalu zaman Pak Atiku muncul lagi tambang emas. Kemudian adanya pabrik gula, pabrik kosmetik juga tadi. Kemudian adanya peluang internasional. Memang kalau
saya melihat memang harus pemimpin-pemimpin yang lebih jeli melihat itu. Karena kenapa? Ke depan nanti Bombana akan lebih maju lagi, akan lebih cepat lagi. Makanya saya melihat Bombana justru harus dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar yang pantas. Nah, kemudian begini nih, Piton. Sekarang ini sudah masuk pada tahapan-tahapan yang lebih jauh ya. Sudah pada nego partai, nego apa. Kira-kira dari sekian kandidat itu dia bisa mengerucut ke berapa orang itu di Bombana itu? Kalau saya mengerucutnya itu bisa sampai 4 kandidat. Ya. Rame berarti nanti ya? Ya insya Allah rame, pasti seru itu. Iya. Berarti kalau seru, sebagai tim sukses ini mungkin lebih senang ya? Iya, istilahnya dengan adanya pesta demokrasi yang ada di Bombana nanti itu, kami sebagai tim sukses Andi Nirwana, pasti kita senang ya? Iya, seru lah ceritanya ya. Karena lawan banyak, Bombana rame, seru permainan, iya, istilah demokrasi di situ dilihat. Iya. Jadi adanya calon kandidat disitulah partai yang mana yang akan dia gusung. Iya. Yang mana yang bisa dipercaya, yang mana yang bisa, ya silakan tentukan partaimu masing-masing. Dan mari kita jalankan ini demokrasi dengan akal yang sehat. Itu saja. Tidak perlu dengan cemo-cemo ke kiri, ke kanan, nggak perlu. Gitu ya? Cukup hargai bakal calon yang ada dan siap maju berpesta pada pemilu kada nanti. Sebagai seorang tim sukses ini, apa yang membuat kita yakin bahwa Bombana bisa Ibu Andi Nirwana bisa bersaing dengan yang lain? Dari sisi mana kita bisa mengatakan bahwa dia seorang petarung yang punya kemampuan yang bisa minimal bisa menyaingi kandidat lain ini? Jadi biasanya tim sukses itu punya hitungan sendiri nih. Saya hitungan sendiri, tidak rumit, tidak susah, tidak susah amat begitu. Cukup saya hanya ngomong, saya ikut dengan orang yang tidak salah. Karena saya tahu akar dari Andi Nirwana. Akar apa ini? Akar rumput dari Andi Nirwana. Oh, basisnya. Iya. Kenapa saya bilang kenapa saya mau pilih yang lain walaupun saya tim suksesnya kan? Iya. Saya tidak mau beradaptasi lagi. Saya tidak mau repot dengan adaptasi dengan pemimpin baru. Cukup yang lama saja. Karena sudah kita lihat sendiri pembangunan Bombana itu yang dibangun sama oleh Haji Tabdil dan Pak Johan Salim sudah lumayan. Tinggal dilanjutkan saja. Tidak perlu ada tambahan A, B, C. Iya. Kenapa kita mau harus pilih yang baru? Kita perbaiki saja yang lama. Dibenahi. Iya, dibenahi. Disitulah Haji Tabdil menurunkan Andi Nirwana sebagai bakal calon. Berarti sama dengan Pak Jokowi ya, menurunkan Gibran. Itu nasional ya. Nasional. Itu sangat berat. Ya. Apalagi ini hanya kabupaten saja. Ini lagi Andi Nirwana, ini Haji Tabdil orangnya gitu. Ya kan semua begitu. Namanya ini kan pesta demokrasi, suka-suka kita. Iya. Yang penting damai. Iya, yang penting damai. Coba kalian mana? Iya. Gitu ya? Iya. Tidak perlu lagi bilang, dia itu begini. Sudahlah, bertarung. Ayo siap bertarung lah. Bertarung kita main. Iya, bertarung. Kenapa kita mau cerita lagi ya kan? Ya, mari kita bersama-sama. Kalau ia mau ke Andi Nirwana silakan. Pokoknya terbuka. Oke. Seperti apa kayak itu sosoknya Andi Nirwana itu? Kan dia seorang perempuan ini. Ya. Perempuan terus anggota DPD. Ya. Sosoknya
seperti apa sih sosoknya itu Ibu? Saya juga belum Kalau tidak kenal, Pak. ya sosoknya Andi Nirwana itu bagi saya ya Iya, iya. seorang Sri Kandi yang tiba-tiba muncul dari timur Indonesia yang siap melakukan apa yang diinginkan daerahnya. Jadi Andi Nirwana itu sejuk orangnya lah, sejuk. Maksudnya damai kalau kita bersama dia. Iya. Tidak muluk-muluk orangnya. Dia tidak pernah mau dibilang A, B. Pokoknya ketegasan yang dia ciptakan di keluarga maupun di masyarakat Bombana. Disiplin orangnya. Seperti wanita Ibu Andi Nirwana harus dicontoh. Sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Sebagai ibu rumah tangga yang betul-betul dengan hati bersihnya melihat anaknya apa. Saya salut sama sosok wanita seperti dia. Sehingga saya tertarik sama dia. Tertarik untuk menjadikan calon bupatiku. Calon bupati. Ya. Berapa gender atau perempuan yang maju sebagai calon? Yang untuk calon bupati gender 2 orang. Oh iya. Dr. Parsasmita sama Andi Nirwana Sebu. Dokter siapa? Dokter umum dari Jogja. Orang Kabena. Oh iya. Bersama Andi Nirwana. Berarti lumayan ya Bombana punya kandidat terbaik. Tambahan satu wanita itu Ibu Haji Siti Saleha. Jadi Ibu Haji Siti Saleha itu dulu pernah PJ jadi Bombana juga. Oh iya. Itu mau maju lagi. Iya. Mau ikut juga. Iya. Luar biasa Bombana ya. 8 kandidat itu. Artinya 8 kandidat tapi 3 perempuan. 3 perempuan. Berarti punya Srikandi yang cerdas. Iya, Srikandi yang cerdas. Ya makanya di saat hanya Sulawesi Tenggara mempunyai Srikandi yang maju 3 calon kandidat Sulawesi Tenggara dan itu ada di Bombana. Ada di Bombana. 5 kandidat laki-laki, 3 kandidat perempuan. 5 ini lawan 3 perempuan. Iya. Itu siapa yang terpilih lagi? Yang jelas 3-3-nya ada perwakilan dari gender yang siap jadi bupati di luar biasa itu. Iya, terpilih tinggal diangkat aja itu kertas SK. Ini SK saya. Itu yang terpilih. Ya kan? Mantap. Berarti di Sulawesi Tenggara itu wanita terkuat hanya ada di Bombana. Gitu ya? Iya, karena 3 calon kandidatnya. 3 luar biasa. Iya. Di daerah lain mana? Di Sulawesi Tenggara ini. Iya. Tapi dilazimkan seorang wanita untuk memimpin daerah hanya di Bombana mungkin. Karena kalau tiba di daerah lain pasti baik. Untuk apa katanya kita dipimpin sama wanita? Ya, dalam agama dari mana? Seandainya bos kamu juga orang Cina, perempuan, untuk apa kamu dipimpin wanita? Aku tidak dapat gaji lah. Iya. Artinya sekarang sudah saatnya kita memberikan peran kepada wanita. Karena wanita itu terkuat di dunia loh. Gitu? Iya, wanita itu terkuat di dunia. Kenapa bisa aku bilang begitu? Mana mungkin 9 tahun kita dalam perut dia tahan. Kita ada dalam perut. Laki-laki saja ada apa-apa pasti tidak bisa bertahan. Kita terkuat, makanya saya bilang terkuat. Wanita itu terkuat di dunia. Karena kita 9 bulan lamanya di dalam perut. Kita dijaga sama wanita. Berarti biar di rumah juga semua terkuat wanita. Pokoknya. Pantas kalau datang pertama murung dulu baru senang. Iya. Berarti wanita terkuat di dunia ribut dulu. Ada yang tribal shot. Gitu. Ya mudah-mudahan Bombana ke depan bisa menjadi daerah yang maju ya, karena memang cukup luar biasa Bombana hari ini. Cukup luar biasa, makanya wanita pun ikut maju kalau saya lihat. Dan yang jelas bahwa sebagai tim sukses Ibu Andi Nirwana sudah merasa punya langkah-langkah Iya, buat apa saya ada di sini kalau bukan saya tim suksesnya Andi Nirwana? Mantap. Saya harus jelaskan sama semuanya teman-teman di bawah, kalau memang Andi Nirwana, angkat memang satu tanganmu Andi Nirwana.
Kalau memang bukan Nirwana, keluar dari ruangan. Iya. Ini baru tim sukses yang tegas dan luar biasa komitmennya. Iya, bukan komitmen kita dikasih amplop kah, apakah, tidak. Saya komitmen memang dari hati nurani. Bagi saya di Nirwana, insya Allah dia berjalan dan mulus. Gitu ya. Iya. Mau apapun yang terjadi di lapangan, saya tetap di depannya Andi Nirwana. Ibu Andi Nirwana itu cara-cara mengambil sebuah keputusan dia lebih seperti apa ya Ibu Andi Nirwana? Ibu Andi Nirwana itu mengambil keputusan bukan sendiri, dia harus berkoordinasi sama keluarga dulu, sama para teman-teman, bagaimana yang terbaiknya, baru dia bisa ambil keputusan. Jadi tidak arogan. Tidak arogan, dia bukan saya langsung ini, tidak. Dia tidak orangnya begitu, makanya saya jatuh cinta sama Andi Nirwana. Untuk mendukung ya? Mendukung sebagai calon pemimpin Kabupaten Bombana. Kabupaten ke depan? Iya. Oke. Nah, ini salah satu tim sukses yang militan. Bahwa tidak malu-malu beliau ini mengatakan sikap politiknya kepada salah satu kandidat ya, kayak Ibu Andi Nirwana. Saya kira juga ini sebuah malam yang luar biasa ini. Selama podcast Inspirator ini ada sekitar 3 bulan, memang tidak kami aktifkan karena masuk Ramadan dan sebagainya. Malam ini giliran kami buka ini, luar biasa, kita didatangi oleh panglima tempurnya Ibu Andi Nirwana di Bombana. Memang layak lah kalau kita kasih pangkat kombes, layak kalau kita kasih pangkat kombes, karena memang dia ternyata mempunyai cara berpikir bagus melihat pemimpin ke depan untuk Bombana. Jadi memang Bung Piton ya, saya rasa malam ini cukup sekian kita cerita-cerita karena memang masih banyak hal yang perlu kita diskusikan tentang Bombana. Cuma berkunjungnya Piton di studio kami merupakan sebuah hal yang kami saluti ya, karena tidak mudah mendatangkan seorang tim sukses dari Bombana untuk menceritakan tentang komitmen politiknya mendukung salah satu figur, yaitu Ibu Andi Nirwana. Dan saya juga merasa senang karena kenapa 22 tahun kita tidak pernah bertemu, setelah ketemu ternyata dia bawa wanita idolanya untuk menjadi pemimpin di Bombana. Amin. Amin ya. Mudah-mudahan. Bismillah. Bismillah ya. Iya, bismillah. Keyakinannya lebih iya, karena awal kata bismillah. Oke. Jadi sebelum kita tutup atau kita usaikan, saya mau dengar nih. Bos, saya mau dengar kita punya closing statement terhadap masyarakat Bombana dalam mendukung Ibu Andi Nirwana. 1 menit, tidak selama-lama. Jangan sampai turun hujan soalnya. Andi Nirwana tetap di hati. Tetap di hati. Itu aja. Itu saja. Tidak ada harapan-harapan. Tidak perlu harapan. Andi Nirwana dia sudah tahu harapannya kita. Gitu ya. Cukup kita minta Andi Nirwana tetap di hati. Wih, mantap, luar biasa ini. Saya mau kasih aplaus, cuma tidak ada karena mereka mau lagi turun hujan. Ya, terima kasih buat masyarakat Kota Bau-Bau, masyarakat Sulawesi Tenggara, dan untuk masyarakat Bombana, bahwa Bombana hari ini masuk dalam event pilkada. Siapapun yang menjadi pemimpin di Bombana itu adalah sebuah kodrat atau sebuah takdir dari Tuhan. Namun kita harus tetap berproses sebagai manusia, kita harus menyeleksi siapa pemimpin kita yang terbaik. Namun juga saya katakan bahwa takdir manusia di tangan Tuhan, dan itulah sebuah proses yang harus kita lewati, karena membangun Bombana memang tidak mudah, dan insya Allah ke depan kita akan ketemu mungkin dengan tim sukses yang lain atau dengan para kandidat-kandidat yang lain untuk berbicara tentang seperti apa Bombana ke depan di mata mereka. Amin. Jadi ke depan kita akan bicara tentang Bombana di mata mereka, Bau-Bau di mata mereka. Saya kira terima kasih dari saya, Tony Atmajaya, Podcast Inspirator.
Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam tangan.